Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Jafar dengan nomor induk mahasiswa O01200088 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini kita akan belajar bersama lagi terkait dengan bagaimana cara menguji homogenitas menggunakan SPSS. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita memahami sedikit konsep dasar dari uji homogenitas itu sendiri. Jadi, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Jadi kegunaan dari uji homogenitas adalah mengetahui apakah varian-varian dari distribusi tersebut sama atau tidak. Jika sama, maka disebut homogen. Jika tidak sama, maka heterogen. Nah, jadi uji homogenitas tersebut merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi pada uji dua sampel yang tidak berpasangan dan ANOVA. Jika tidak homogen, maka kita harus melakukan uji non-parametrik. Namun, jika data penelitiannya homogen, maka kita bisa melanjutkan ke analisis selanjutnya, yaitu independent sample t-test. Nah, selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka distribusinya data tersebut adalah homogen. Namun jika sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusi datanya adalah tidak homogen. Nah, mungkin langsung saja untuk ke caranya ya. Baik, untuk yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu dari variabel penelitiannya. Dan variabel view. Nah, di bagian nama dapat kita tuliskan hasil. Kemudian di baris yang kedua kita tuliskan kelas. Selanjutnya jangan lupa untuk desimal kita nolkan. Nah, pada label di sini kita tuliskan hasil belajar organ. Dan pada baris yang kedua pada label kita tuliskan kelas. Untuk selanjutnya di kolom values yang kita isi adalah pada baris yang kedua pada kelas. Nah, di sini untuk valuesnya yang pertama kita tuliskan 1, kemudian pada label kita tuliskan kelas A. Selanjutnya kita add. Nah, kemudian juga valuesnya kita tuliskan 2, pada label kita tuliskan kelas B. Kemudian add dan oke. Jadi seperti ini cara mendefinisikan variabel penelitian. Nah, ketika sudah, kita langsung masuk ke data view dan mulai menginput data dari Excel ke SPSS. Seperti biasanya, di sini saya sudah mempunyai contoh data penelitian, yaitu data hasil belajar Benjas Orkes. Nah, di sini terdapat kelas A dan kelas B. Masing-masingnya terdapat 20 sampel penelitian, yakni di sini ada 20 siswa. Yang akan kita uji homogenitasnya. Nah, di samping itu pada uji homogenitas juga diperlukannya kode kelas.
Di sini saya tuliskan untuk kode kelas A yaitu 1 dan kode kelas B yaitu 2. Jika kita sudah memiliki data yang siap, maka kita langsung saja menginput ke SPSS. Nah, di sini yang dapat diperhatikan adalah cara menginput datanya. Jadi seperti ini. Kita copy dulu dari Excel untuk yang kelas A ya. Kita input ke SPSS yang hasil. Kalau sudah yang kelas A, yang kelas B. Nah, di sini cara menginputnya langsung kita urutkan dari kolom yang ke ini 21. Nah, jadi di bawahnya seperti ini. Di kolom 21 ya. Yang kelas B. Nah, jadi atas dan bawah seperti ini. Jika sudah yang hasil, maka kita lakukan hal yang sama juga untuk kelas A, kemudian kode kelas B. Kita copy bawahnya juga dari kolom ke nomor ke 21. Nah, jika data sudah siap, maka kita langsung saja untuk menguji homogenitas dari uji penelitian, uji homogenitas data hasil belajar Pinjas Orkes. Caranya adalah yang pertama, analyze, klik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, jika sudah muncul kotak dialog one way ANOVA, maka pada variabel hasil belajar Pinjas Orkes kita masukkan ke dependent list. Nah, sedangkan untuk yang kelas kita pindahkan ke yang faktor. Jika sudah demikian, maka kita masuk ke option dan kita akan melakukan uji homogenitas ini. Kita beri centang pada homogenitas variabel ini, kemudian continue dan oke. Nah, jika sudah, akan muncul output pada one way, dua output, yaitu tes dari homogenitas itu sendiri dan ANOVA. Nah, yang akan kita gunakan untuk data pengambilan keputusan yaitu adalah nilai signifikansi. Nah, untuk nilai signifikansi dari hasil belajar ini adalah 0,151. Nah, untuk yang berdasarkan seperti halnya pada konsep dasar yang telah kita pahami sebelumnya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Nah, untuk data penelitian yang telah kita lakukan adalah nilai signifikansinya adalah 0,151. Maka dapat dikatakan uji homogenitas dari hasil belajar Pinjas Orkes adalah seperti itu. Jadi setelah homogen, kita dapat melakukan uji selanjutnya, yaitu independent sample retest. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji homogenitas. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.